Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk atas kesempatan waktu yang sudah kalian sempatkan. Kita awali, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan dipimpin oleh Abimanyu. Silakan Abimanyu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan yang bernama konseling kelompok. Ada yang sudah pernah dengar apa itu konseling kelompok atau sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Pak. Belum. Oke, pengertian apa itu konseling kelompok? Jadi, konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan atau layanan yang diberikan oleh Bapak Ibu konselor atau Bapak Ibu guru BK yang diberikan kepada sekelompok orang yang memiliki masalah yang sama, yang bertujuan untuk mengentaskan masalah atau menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian format kegiatan konseling kelompok ini adalah berkelompok pastinya, yaitu terdiri dari 5 sampai 11 orang. Kemudian kalian atau anak-anak semuanya di sini berperan sebagai anggota kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian berbicara secara terbuka, kemudian saling menghormati dalam memberikan respon atau tanggapan kepada peserta lain. Kemudian dalam kegiatan ini pastinya juga ada aturan-aturan atau asas-asas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini tanpa paksaan dan juga secara sukarela kalian mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kemudian keterbukaan. Kalian terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Secara jujur kalian mengungkapkan perasaan atau masalah yang kalian alami. Kemudian asas kerahasiaan. Jadi apa yang nanti akan kita bicarakan dalam kegiatan ini itu adalah menjadi rahasia kita bersama yang ada di forum ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita perkenalan dulu lah. Kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kainan Wahyu Ardian, biasa dipanggil Kainan. Salah satu sifat unik saya, ya, mungkin ciri khas ya, saya itu pemarah. Ya, sesuatu nggak sesuai harapan saya untuk apa itu biasanya saya sedikit kesel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bimanyu Arya Putra Wicaksono, bisa dipanggil Abi. Sifat saya itu lebih ke humoris, tapi saya juga saat serius juga bisa serius gitu. Terima kasih sudah memperkenalkan satu persatu. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan kontrak konseling. Jadi yang sudah saya share di grup BA itu ada kontrak konseling. Silahkan bisa diisi. Oke, silahkan diisi terlebih dahulu. Kira-kira kesepakatan waktu berapa ini waktu yang harus yang bisa kita gunakan untuk layanan konseling ini? Jadi kita sepakati waktu yang kita akan gunakan adalah sekitar 40 menitan ya. Saya harap dalam nanti saat pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini semuanya ikut aktif dalam memberikan tanggapan. Jadi perlu saya ikatkan sedikit. Jadi dalam kegiatan ini adalah layanan konseling kelompok, layanan yang menggunakan atau memanfaatkan dinamika kelompok yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam menyelesaikan masalah yang supaya kegiatan ini lebih hidup lagi, supaya kalian lebih semangat lagi. Kecil. Oke. Gajah. Marilah kita berjanji bersama-sama. Silahkan nanti ikuti kata-kata saya.
supaya kita berkomitmen dan berjanji bahwa apa yang kita bicarakan hari ini dalam forum kegiatan konseling kelompok ini tidak akan kita sampaikan atau kita share kepada orang lain selain yang ada di kelompok ini. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya bersedia mengikuti Dia mengikuti kegiatan konseling kelompok. Pada kegiatan ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok dengan mengambil masalah yang dari hasil AKPD yang kalian tulis atau kalian isikan angket kebutuhan peserta didik, yaitu masalah tentang kesulitan mengatur waktu belajar. Oke, silahkan kita mulai melakukan curah pendapat atau brainstorming terkait masalah yang kalian alami berkaitan dengan kesulitan mengatur waktu belajar. Oke, silahkan Salwa. Masalah yang sedang saya alami saat ini itu sering mendapat nilai jelek dan sering menunda-nunda tugas. Saya lebih mementingkan kepentingan yang lain daripada mengerjakan tugas terlebih dahulu yang diberikan. Itu Pak. Selanjutnya. masalah yang Oke, sedang Maya. saya alami yaitu kurangnya waktu belajar yang efektif dikarenakan saya kurang memanajemen waktu belajar yang efektif dan efisien, Pak. Sehingga berdampak pada nilai-nilai keseharian saya seperti ulangan harian begitu. Satunya secara khusus, saya bertujuan diharapkan kalian setelah mengikuti kegiatan ini, kalian itu nanti mampu mengatur waktu belajar kalian dengan baik. Sehingga tidak ada lagi tuh masalah yang suka menunda-nunda, malas, kemudian nilainya tidak maksimal, seperti itu. Jadi kalian nanti bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Selanjutnya, kalian bisa mengambil kertas untuk kalian melakukan pengamatan, untuk kalian tuliskan perilaku kalian yang selama ini kalian alami, yang selama ini kalian lakukan berkaitan dengan waktu belajar kalian. Kalian catat, kemudian nanti setelah kalian sudah mencatat, kita sampaikan hasil catatan itu secara terbuka, secara bergantian. Kan hasil catatan secara terbuka ya. Dimulai dari Cika terlebih dahulu. Silahkan Cika, bisa dimulai. Untuk perilaku yang terus terjadi masalah itu ya karena sering terus-terusan bermain game online, tugas, sering malas melakukan di rumah. Dan kalau untuk saya itu belum sepenuhnya tanggung jawab naik kewajiban saya. Dan saya tuh suka melalaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru karena saya lebih mementingkan waktu untuk yang memburu yang karena saya lebih suka. Ya, selanjutnya pada evaluasi menyusun target apa ini yang ingin kalian capai. Target yang saya ingin capai yaitu saya ingin mendapatkan nilai di atas KKM atau rata-rata dan mendapatkan nilai yang bagus. Target belajar dengan perilaku yang sekarang belum sesuai dikarenakan saya terkadang banyak mengeluh karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Nah, terus perubahan perilaku saya yaitu untuk mencapai target belajar
saya akan mengumpulkan niat terlebih dahulu dan memulai membangun semangat dalam diri saya untuk memulai belajar. Selanjutnya yang berikutnya adalah bagaimana caranya kalian merubah perilaku yang sudah kamu susun itu. Kemudian cara kamu meninggalkan kebiasaan perilaku yang lama. Kan ini ada perilaku yang lama. Cara meninggalkannya bagaimana? Kemudian apabila kamu berhasil nih dalam melakukan atau mencapai target atau melakukan perubahan, reward apa yang ingin kamu berikan, atau hadiah atau self reward lah buat kamu sendiri. Cara saya untuk melakukan perubahan itu dengan mengatur waktu yang ada dengan baik mungkin, terus menyusun skala prioritas dan mengerjakan sesuatu yang lebih penting dulu hingga yang kurang penting. Terus menetapkan batas waktu antara tugas dengan kewajiban yang lainnya. Terus kita juga harus mengambil jeda waktu untuk istirahat, kemudian membatasi waktu yang tidak penting untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila saya berhasil menjalankan target saya yang telah saya susun, saya ingin memberikan hadiah kepada diri saya itu berupa me time. Saya bisa jalan-jalan sendirian. Dan konsekuensi saya kalau tidak memenuhi target, saya bakal nggak keluar rumah dalam seminggu. Oke, terima kasih Salwa. Jadi skala prioritas ya. Jadi di sini Salwa menyampaikan bahwa skala prioritasnya mana yang penting, mana yang cukup penting, dan mana yang tidak penting. Saya ingin memberikan motivasi pada kalian. Saya yakin kalian adalah siswa-siswa yang hebat. Kalian adalah anak-anak yang mampu untuk menyelesaikan masalah kalian berkaitan dengan manajemen waktu atau waktu belajar kalian. Tadi dari awal sampai akhir ini kalian secara umum sudah menyusun mulai dari pengamatan, kalian mengamati perilaku kalian yang bermasalah, kemudian kalian mengevaluasi perilaku kalian yang bermasalah dengan hal-hal perilaku yang baru, kemudian kalian juga menyusun target yang sudah kalian ingin capai. Selanjutnya juga kalian juga berhasil memotivasi diri kalian, mendorong diri kalian. Pada prinsipnya adalah semuanya keberhasilan ini tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh saya, tidak ditentukan oleh kelas kalian, tidak ditentukan oleh orang tua kalian, tapi yang menentukan sukses atau tidaknya target yang sudah kalian susun ini adalah diri kalian sendiri. Sepertinya waktu yang sudah kita sepakati, waktu 40 menit akan segera berakhir. Kira-kira bagaimana kesimpulannya dari kegiatan kita pada siang hari ini? Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan dari kegiatan pada hari ini kita dapat tahu cara untuk mengatasi ketika kita keteteran dalam hal mengerjakan suatu tugas. Kita bisa menyusun dulu skala prioritas. Selanjutnya, pesan dan kesan kalian saat mengikuti kegiatan ini, bagaimana pesan dan kesannya? Rata-rata itu masalahnya kan hampir sama ya Pak. Yaitu kita itu bisa mencari solusinya itu dari situ. Untuk pesan saya ke depannya, untuk yang kurang bisa memanage waktu itu, ya ke depannya bisa memanage waktu dengan baik ya. Ya, untuk belajar ditingkatkan, terus semangat, kejar cita-cita, ya motivasinya itu Pak. Oke. Terima kasih. Kesannya tuh tenang, kan itu jadi tahu masalah yang dialami teman-teman, jadi bisa
dari jalan keluarnya bareng-bareng. Oke. Pesannya tuh itu jangan lupa laksanain yang udah disusun. Oke, terima kasih Anita. Karena waktunya sangat-sangat terbatas, jadi kita sepakati untuk pertemuan berikutnya kita jadwal ulang ya. Untuk pertemuan konseling berikutnya kita jadwal ulang. Oke, sebelum kita akhiri, supaya lagi terima kasih atas kesempatan waktunya. Beri close yang meriah untuk kita semuanya. Dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih efektif dan efisien lagi. Selanjutnya silakan bisa mengisi angket angket evaluasi proses dan hasil dan juga kepuasan yang sudah saya share di grup WA kita. Silakan jangan lupa nanti diisi setelah selesai dari sini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kita sama-sama saling belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih dan silakan bisa live Jimit sekarang. Ya, sampai jumpa lagi. Baik, Pak. Dadah. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.